Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigpol Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengupdate situasi lalu lintas terkini pada sore hari ini. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Di mana kondisi lalu lintas pada sore hari ini dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan atau Pejompongan terpantau sudah mulai ramai dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan pada sore hari ini. Dan terlihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan juga saat antrian traffic light terlihat kurang lebih adanya 300 meter kendaraan, antrian kendaraan maksud kami, dan selepasnya kendaraan dapat kembali berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan pertemuan arus kendaraan dari arah Senayan yang akan berbelok kanan menuju ke kawasan Grogol, Petamburan ataupun kendaraan dari arah Semanggi yang akan berbelok kiri menuju ke kawasan Palmerah. Antisipasi akan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Kemudian di tol dalam kota Jakarta, lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Tomang terpantau saat ini sudah mulai adanya perlambatan kecepatan kendaraan terjadi. Begitupun dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Tomang yang akan menuju ke Semanggi pemirsa, terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan yang memasuki jalur tol dalam kota pada sore hari ini. Kami harap para pengendara untuk tetap menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan dan tetap bersabar dalam antrian demi kenyamanan dalam berkendara. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan bergeser ke JPO Pancoran, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke Semanggi atau dari pantauan CCTV kita lihat di sisi kanan CCTV, lalu lintas sore hari ini terpantau ramai dan kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Kemudian di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi, saat ini lalu lintas terpantau kondusif lancar. Namun perlu diantisipasi akan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan menjelang keluarnya gerbang tol Semanggi. Kemudian lalu lintas dari arah sebaliknya pemirsa, yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang di jalur tol dalam kota sore hari ini sudah mulai ramai dan terlihat sudah mulai terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda mengingat saat ini cuaca sedang hujan. Dan selanjutnya kita akan menuju ke kawasan Patok Besi, Subang, Jawa Barat, di mana kondisi arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke Cirebon terpantau lengang. Terlihat juga dari arah sebaliknya pemirsa, yaitu dari arah Cirebon yang akan menuju ke Cikampek. Sore hari ini lalu lintas terpantau cukup lengang. Namun perlu tetap menjaga laju kecepatan kendaraan Anda mengingat banyaknya kendaraan besar seperti truk pengangkut barang dan juga bus yang melintas di kawasan ini. Dan yang terakhir kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Pospol Cisanggerung, Cirebon, Jawa Barat, di mana kondisi arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke Semarang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas. Saat ini lalu lintas terpantau lancar, begitupun dari arah Semarang yang akan menuju ke Cirebon. Sore hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Dan kita lihat bersama bahwa kendaraan yang melintas di kawasan Pospol Cisanggerung, Cirebon pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan truk besar, sehingga kami harap para pengendara tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga menghindari blind spot serta selalu perhatikan marka jalan yang berlaku. Pemirsa, selalu waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Bagi Anda pengendara roda 2, pastikan Anda menggunakan jas hujan yang bukan berjenis ponco dan hindari berhenti di sembarang tempat. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4, pastikan wiper Anda dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan.
Pemirsa, Ditpol Airut Polda Lampung gelar doa bersama untuk korban terdampak bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang menandai perayaan hari ulang tahun ke-75 Pol Airut dengan empati dan kepedulian. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin 1 Desember 2025 dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ditpol Airut Polda Lampung memperingati HUT ke-75 dengan nuansa yang berbeda dengan memusatkan rangkaian kegiatan pada kepedulian sosial dan empati terhadap korban bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Peringatan tersebut diwarnai dengan pelaksanaan sholat goib, istighosah, dan doa bersama yang digelar secara hikmat di Markas Komando Ditpol Airut Polda Lampung. Direktur Polairut Polda Lampung Kombes Pol Bobi Paludin Tambunan menjelaskan bahwa kesederhanaan menjadi tema utama peringatan HUT ke-75 kali ini. Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan mendalam atas musibah bencana alam yang bertubi-tubi melanda sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kombes Pol Bobi Paludin Tambunan menegaskan bahwa kegiatan ini adalah manifesti nyata dari kepedulian jajaran Polairut terhadap duka yang dialami oleh sesama anak bangsa. Sholat goib, istighosah, dan doa bersama yang dilakukan merupakan bentuk doa tulus untuk para korban yang terdampak bencana, baik yang meninggal dunia maupun yang selamat. Doa bersama tersebut bertujuan memohon kekuatan, kesabaran, dan ketabahan bagi para penyintas, serta mendoakan agar korban meninggal dunia diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan spiritual ini menjadi pesan kuat bahwa institusi kepolisian turut merasakan dan berbagi beban penderitaan yang dialami masyarakat. HUT ke-75 Polairut Polda Lampung difokuskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas, mengukuhkan komitmen Polri sebagai bagian integral dari masyarakat yang selalu siap siaga, baik dalam menjaga keamanan perairan maupun dalam menjulurkan tangan di masa-masa sulit. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Dalam momentum syukuran Hari Ulang Tahun Korpri ke-54, Ketua Pengurus Korpri Divisi Humas Polri, Pembina Hilda Sriyanti, menegaskan komitmen ASN untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan peran dalam mendukung pembangunan nasional. Kegiatan syukuran Hari Ulang Tahun Korpri ke-54 berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kegiatan yang bertajuk ASN Polri Mengabdi dengan Hati Berbakti untuk Negeri dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, para pejabat utama Divisi Humas Polri, serta seluruh ASN Divisi Humas Polri. Ketua Korpri Divisi Humas Polri Pembina Hilda Sriyanti menerangkan bahwa Korpri menjadi ruang bagi ASN untuk mengasah kompetensi dan meningkatkan profesionalisme. Hilda Sriyanti juga menegaskan ASN di lingkungan Divisi Humas Polri telah bersinergi bersama personel dalam memberikan pelayanan kepada publik dan dukungan terhadap program pemerintah. Seperti kita ketahui, ini adalah sebagai wadah untuk memupuk jiwa korsa seperti itu tadi, semakin mengasah kompetensi, kemudian kita semakin ke depan lebih meningkatkan kualitas dalam mensukseskan pembangunan nasional. Jadi ke depannya memang Korpri ini dituntut untuk lebih baik lagi, khususnya berkontribusi untuk semua kegiatan, khususnya berkontribusi untuk di Humas Polri dalam rangka mewujudkan program Indonesia Maju. Kebetulan saya dari tahun 88 ya, yang saya tahu itu pengabdian ASN Polri ini luar biasa. Dari awal sampai dengan sekarang ini kita benar-benar ada bisa bekerja bersama dengan institusi Polri ini karena kita semua saling melengkapi dalam hal mewujudkan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan negara bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan ini. Jadi untuk saat ini memang Korpri itu bisa dibilang bukan lagi sebagai pelengkap,
tapi adalah juga sebagai fungsi utama. Segi peran pada masyarakat kita banyak sekali berkontribusi, banyak kita bisa dilihat dari dunia, dari media sosial juga. Baik itu seperti sekarang ini yang lagi ada musibah di Sumatera Utara, kita pun juga Korpri tingkat nasional juga ikut berpartisipasi, membantu dalam segala hal untuk meringankan beban saudara-saudara. ASN Purnatugas Penata Tingkat 1 Dwi Restu juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Divisi Humas Polri dan jajaran atas kesempatan yang diberikan dalam memberikan pelayanan kepada publik selama 37 tahun melalui Divisi Humas Polri. Terima kasih untuk Kadif Humas Polri dan jajaran atas bimbingan, kepercayaan, dan kebersamaan mengabdikan diri selama 37 tahun untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Semoga Div Humas Polri semakin presisi dipercaya oleh masyarakat. Melalui syukuran hari ulang tahun Korpri ke-54 ini, ASN Divisi Humas Polri menegaskan komitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan humanis, serta terus bersinergi dengan seluruh unsur Polri untuk kemajuan bangsa. Dari Jakarta, Aisyah Barsha, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan melalui Direktorat Lalu Lintas menggelar rapat kerja teknis Polantas Presisi 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi jajaran Polantas dalam memperkuat transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keselamatan berlalu lintas. Dan berikut laporan dari Bribda Serli, personel Humas Polda Sumatera Selatan. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serli Puspitasari dari Bid Humas Polda Sumsel. Hari ini Ditlantas Polda Sumatera Selatan menggelar Rakernis Fungsi Lalu Lintas tahun anggaran 2025 dengan tema Polantas Presisi di Era Digital dengan mendukung terwujudnya Asta Cita untuk masyarakat. Kegiatan dihadiri Irwasda Polda Sumsel, Kombes Pol Ferry Handoko Sunarso SHSIK, para pejabat utama Polda Sumsel, Kasat Lantas jajaran Polda Sumsel, dan perwakilan dari instansi terkait di Provinsi Sumatera Selatan, bertempat di Ballroom Hotel Arista Palembang, Selasa 25 November 2025. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Rakernis Polantas Presisi 2025 secara resmi dibuka oleh Irwasda Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Ferry Handoko Sunarso, yang mewakili Kapolda Sumatera Selatan. Kombes Pol Ferry Handoko Sunarso menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung visi nasional Asta Cita, khususnya pada aspek keamanan dan ketertiban berlalu lintas berbasis sistem digital yang akurat, transparan, dan terintegrasi. Pada kesempatan tersebut diberikan pula berbagai penghargaan dari Kakor Lantas Polri, Dirlantas Polda Sumatera Selatan, serta jasa raharja kepada personel Polantas maupun pihak eksternal yang dinilai berprestasi dalam pelayanan, inovasi, dan kontribusi keselamatan jalan. Momen ini menjadi wujud apresiasi atas dedikasi, kerja keras, serta motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme. Dalam Rakernis, penyampaian materi diberikan oleh para narasumber berkompeten. Profesor Febrian memberikan pemaparan komprehensif mengenai aspek hukum pidana terkait lalu lintas modern, termasuk tantangan penegakan hukum pada era digital. Pakar teknologi Johannes Petrus membawakan materi mengenai pengembangan dunia digital dan penerapannya dalam mendukung tugas-tugas Polantas, mulai dari sistem informasi lalu lintas hingga penguatan etle. Selain itu, Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Sumatera Selatan juga memberikan paparan teknis mengenai optimalisasi pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan berbasis teknologi, sejalan dengan transformasi layanan digital Polri. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan sinergi, profesionalisme, serta kemampuan adaptasi personel Polantas terhadap kebutuhan masyarakat di era modern. Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan lalu lintas yang efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan publik. Sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia yang aman,
berdaya saing dan berkelanjutan. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.